mahasiswa Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cendrawasih akan membahas tentang kebijakan makroekonomi dalam perekonomian tertutup dalam mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Nomor 1. Pengertian ekonomi tertutup dan karakteristik perekonomian tertutup. Ekonomi tertutup adalah sistem ekonomi di mana suatu negara tidak melakukan kegiatan perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor. Artinya, semua barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat harus diproduksi di dalam negeri dan tidak ada transaksi ekonomi dengan negara lain. Karakteristik ekonomi tertutup. Seluruh kebutuhan ekonomi dipenuhi dari dalam negeri. Berikut adalah beberapa karakteristik ekonomi. Yang pertama, tidak ada perdagangan internasional. Ekonomi tertutup tidak memiliki ekspor atau impor barang dan jasa. Seluruh produksi dan konsumsi terjadi di dalam negeri. Yang kedua, ketergantungan sumber daya domestik. Semua kebutuhan produksi tergantung pada sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal yang tersedia di dalam negeri. Yang ketiga, tidak ada aliran modal asing. Investasi asing, pinjaman luar negeri, maupun bantuan internasional tidak terjadi dalam ekonomi tertutup. Yang keempat, pasar terbatas, konsumen dan produsen hanya melayani pasar domestik, sehingga skala ekonominya lebih kecil dibandingkan ekonomi terbuka. Yang kelima, kebijakan ekonomi yang fokus ke dalam negeri. Konsumen dan produsen hanya melayani pasar domestik, sehingga skala ekonominya lebih kecil dibandingkan ekonomi terbuka. Instrumen kebijakan makroekonomi adalah alat atau kebijakan yang digunakan pemerintah atau otoritas moneter untuk mengarahkan perekonomian ke kondisi yang stabil, tumbuh, dan seimbang. Tujuannya bisa untuk mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas neraca pembayaran. Berikut adalah instrumen utama kebijakan makroekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Dilaksanakan oleh pemerintah berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan negara atau pajak. Instrumen utama yaitu pajak, meningkatkan atau menurunkan pajak untuk mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang kedua, belanja pemerintah, menambah atau mengurangi pengeluaran negara untuk mempengaruhi permintaan agregat. Yang kedua, kebijakan moneter. Dilaksanakan oleh Bank Sentral bertujuan mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga. Instrumen utama yaitu suku bunga, meningkatkan atau menurunkan suku bunga untuk mengatur konsumsi dan investasi, operasi pasar terbuka, membeli atau menjual surat berharga untuk mengatur likuiditas, cadangan wajib, mengatur jumlah uang yang wajib disimpan bank di bank sentral. Yang ketiga, kebijakan kurs, mengatur nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. Instrumen utama yaitu intervensi pasar falas dan pengaturan kurs tetap atau mengambang. Keempat, kebijakan sisi penawaran, bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas jangka panjang. Instrumen utamanya yaitu deregulasi, reformasi pasar tenaga kerja, dan subsidi untuk riset dan pengembangan. Yang kelima, kebijakan perdagangan internasional, mengatur ekspor dan impor untuk melindungi industri dalam negeri atau menjaga neraca perdagangan. Instrumen utamanya yaitu tarif atau bea masuk, kuota impor, dan subsidi ekspor. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kebijakan fiskal dan moneter. Efektivitas kebijakan fiskal dan moneter dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas masing-masing kebijakan. Faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan fiskal, yang pertama, kapasitas fiskal pemerintah. Yang kedua, tingkat pengadaan fiskal. Yang ketiga, respons sektor swasta. Yang keempat, kondisi ekonomi makro. 5. Koordinasi dengan kebijakan moneter. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter, yang pertama, stabilitas inflasi. 2. Tingkat suku bunga yang wajar. 3. Nilai tukar yang realistis. 4. Ekspektasi masyarakat. 5. Transmisi kebijakan moneter. Dampak kebijakan makroekonomi dalam perekonomian tertutup. Dalam perekonomian tertutup, kebijakan makroekonomi seperti kebijakan fiskal dan moneter memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan nasional, inflasi, dan tingkat bunga. Berikut ini adalah dampak kebijakan fiskal. 1. Peningkatan pengeluaran pemerintah. 2. Peningkatan pajak. 3. Defisit fiskal. Berikutnya dampak kebijakan moneter. Yang pertama,
peningkatan suku bunga, kedua peningkatan cadangan kas. Lalu ada dampak lainnya yaitu tingkat bunga, inflasi, pertumbuhan ekonomi. Contoh kasus ekstrem perekonomian secara global dan dampak kebijakan makroekonomi terhadap kasus ekstrem tersebut. Kasus ekstrem perekonomian global yang signifikan adalah krisis keuangan 2008 yang berdampak luas pada berbagai negara dan sektor. Kebijakan makroekonomi yang diterapkan untuk mengatasi krisis ini meliputi kebijakan moneter seperti penurunan suku bunga dan kebijakan fiskal seperti paket stimulus ekonomi. Krisis keuangan 2008 penyebab krisis ini dimulai di Amerika Serikat akibat gelembung aset properti dan krisis subprime mortgage yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Lalu dampaknya penurunan tajam nilai aset keuangan, guncangan pada sektor keuangan dan perbankan, resesi ekonomi di berbagai negara, peningkatan pengangguran, penurunan pertumbuhan ekonomi global. Kebijakan makroekonomi yang diterapkan, kebijakan moneter. Pemerintah dan bank sentral di berbagai negara menurunkan suku bunga dasar untuk mendorong pinjaman dan investasi. Bank sentral juga melakukan intervensi di pasar keuangan untuk memberikan likuiditas dan stabilitas. Kebijakan fiskal, pemerintah mengeluarkan paket stimulus ekonomi seperti pengeluaran pemerintah yang lebih besar dan pemotongan pajak. Pemerintah juga melakukan penjaminan aset keuangan dan bailout bagi lembaga keuangan yang terancam bangkrut. Dampak kebijakan makroekonomi, kebijakan moneter dan fiskal ini berhasil membantu meredakan dampak krisis dan mencegah terjadinya krisis yang lebih parah.